Hai guys, seneng banget bisa ketemu kalian lagi di ibadah pelajar Radiance. Wah, gak kerasa banget, kita udah ada di akhir bulan Juni. Gimana nih liburan kalian? Buat kalian yang gak kemana-mana, gue mau ajakin kalian buat join student camp kita. Langsung daftar di link berikut ini karena tempat terbatas. Kalau mau tahu info lebih lanjut, langsung aja follow Instagram kita di @grabsing. Anyway, sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan nih. Kalian bisa memberikan persembahan melalui QR Code berikut ini atau transfer via nomor rekening yang ada di layar kalian. Selamat memberi. Waktunya siapin hati kita untuk beribadah. Enjoy the service guys. Miracles when you move, such easy things for you to do. Your hands is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things.
students, welcome back to Radiance, ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. Hari ini kita memasuki minggu terakhir dari bulan Juni. Masih dalam suasana liburan ya guys. Dan saya harap teman-teman mengisi liburan dengan kegiatan yang positif. Salah satunya, kamu bisa join di Student Cell dan juga daftar Student Camp. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik dan selalu ada menyertai kami dalam situasi apapun. Berkati setiap kami agar dalam masa liburan ini kami punya waktu yang lebih banyak untuk mengenal siapa Tuhan kami dan juga siapa diri kami di dalam Tuhan. Bicaralah Tuhan lewat firman Tuhan dan kami minta Roh Kudus pimpin kami untuk terus bertumbuh dalam firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, mungkin kalian pernah lihat di reality show atau di sosial media, ada orang-orang yang tiba-tiba dapat mystery box atau kotak misteri. Seperti yang satu ini. Nah, kita lihat di depan saya ada mystery box, tiba-tiba muncul teman-teman. Kira-kira apa ya isinya? Sejujurnya, saya juga tidak tahu apa isinya. Mari kita coba buka apa yang ada di dalam mystery box ini. Kalian siap teman-teman untuk discover what is inside this box? Kita lihat. Wah, kira-kira isinya hal bagus atau hal jelek ya? Saya agak deg-degan juga nih teman-teman. Tapi kalau dilihat kayaknya ini agak berat deh teman-teman ya. Agak berat dan mungkin isinya batu bisa jadi ya. Atau mungkin isinya gak tahu deh, kita lihat ya. Mari kita buka sama-sama. Aduh, agak sulit ya, oke. Wah, terbuka mystery box ini. Kita lihat apa yang ada di dalam sini teman-teman. Saya akan coba discover satu-satu karena saya juga belum tahu. Ini baru pertama kali saya melihat kotak ini isinya apa. Lihat, oke, ada nyam-nyam. Ini yang mempersiapkannya mungkin dia suka ya snack ini. Lalu ada Yupi, ini ada gummy. Ada biskuit coklat. Ada beng-beng nih. Kalau kalian ada di sini mungkin saya bisa bagikan buat teman-teman semua ya. Siapa yang mau boleh tulis di kolom komen. Ada candies. Lalu ini apa ya di bagian bawah ya? Wah, ini ada choco pie. Ini akan ada pesta snacks nih kelihatannya ya. Lalu, siapa yang suka snack yang satu ini? Ini saya bukannya promosi snack tapi isinya memang luar biasa ini, banyak sekali ya. Wow, dan macam-macam lainnya tapi ini kurang lebih mirip-mirip ya. Ada Yupi, ada coklat dan lain-lain. Waduh, dalam sekali nih kotaknya. Wah, ada choco pie. Aduh, luar biasa nih guys. Banyak lah, nih banyak banget nih ya. Tapi isinya semuanya adalah something sweet. Dan kalau dilihat lagi coba ya yang paling bawah, apa nih yang paling bawah nih? Paling dasar. Wah, ada yang bulat. Oh, ini rolls. Teman-teman, isinya di sini semuanya permen, coklat, biskuit, penuh banget dan banyak banget. Yang pasti yang dapat kotak ini bakal happy banget. Tapi di awal saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Maka waktu kita mendapatkan mystery box, kita harus berani teman-teman. Ada sesuatu yang kita nggak tahu dan kita akan discover. Teman-teman perlu keberanian untuk membuka sesuatu yang kita tidak tahu apa isinya. Perlu boldness dan juga kesiapan untuk menerima konsekuensi dari pilihan kita. Kalau isinya memang hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang enak, tentu kita akan bersyukur ya. Lihat, wah untung enak, untung baik. Tetapi kalau isinya adalah hal-hal yang tidak kita harapkan, mungkin bebatuan, padahal kita sudah membayar dengan harga yang mungkin gak murah, kita akan mungkin mengalami yang namanya penyesalan. Nah teman-teman, tetapi waktu kita mendapatkan mystery box ini dalam kehidupan, kita mungkin gak tahu dan kita mungkin diperhadapkan dengan pilihan. Yang pasti, waktu kita berjalan dengan Tuhan, akan ada banyak mystery box yang Tuhan akan berikan bagi kita. Dan kita, waktu kita membukanya, kita punya satu jaminan bahwa Tuhan tidak akan pernah ngeprank kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan kita hal-hal yang buruk. Semua yang Tuhan berikan pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita agar kita tidak takut. Kita tutup dulu ya guys ya mystery box-nya ya agar tidak bikin ingin memakannya nih ya. Tuhan pasti memberikan sesuatu yang terbaik. Dan dalam firman Tuhan, Tuhan bilang jangan takut. Maka waktu ada misteri dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang kita nggak tahu tapi kita hadapi, Tuhan bilang jangan takut.
Tetapi waktu Tuhan bilang jangan takut, Tuhan punya alasannya. Bukan kita asal jangan takut, bukan kita asal mengambil keputusan dan kita bilang, wah saya decide aja karena Tuhan bilang jangan takut maka saya gas aja. Enggak teman-teman. Jangan cuman gas aja, kita harus memikirkan sebab dan akibatnya juga. Kita membaca di Alkitab, suatu kali 12 murid Yesus sama pernah mengalami namanya rasa takut. Karena mereka mendapatkan mystery box dalam kehidupan. Mereka takut, mereka bingung. Karena hari itu Yesus mengirim para murid untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mereka gak pernah mengalami itu sebelumnya. Para murid merasa takut karena biasanya mereka selalu ditemenin sama Tuhan Yesus. Bareng-bareng ada Tuhan Yesus, gak pernah berjalan sendirian tanpa Yesus. Maka perintah itu menjadi sebuah mystery box. What's going to be happen next? Nanti bakal ada apa ya? Maka sebelum mereka berangkat, Tuhan Yesus mengambil waktu untuk nge-briefing mereka dulu. Mereka dijelaskan dulu nih, ada apa aja, mereka gak perlu takut, apa yang akan mereka hadapi di depan sana, dan bagaimana cara untuk menghadapinya. Kita mau sama-sama baca di Matius 10 ayat 26, 30, dan 31. Ayat yang ke-26, jadi janganlah takut terhadap mereka karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat 30, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Teman-teman, di sini Yesus mengatakan jangan takut berulang-ulang. Yesus mengajar mereka agar jangan takut. Kenapa jangan takut? Ada dasarnya teman-teman. Tuhan Yesus gak bilang buat hajar aja, gas aja, enggak. Tetapi ada dasarnya mengapa murid Yesus tidak perlu takut walaupun harus menghadapi tantangan yang mereka belum pernah hadapi sebelumnya. Tuhan Yesus mengirim ke-12 murid ke dunia dengan segala informasi yang mereka perlukan agar mereka sukses dalam menjalankan tugas. Di sini siapa yang pengen hidupnya sukses? Saya yakin pasti semua kalian angkat tangan. Teman-teman, Tuhan Yesus pun sama. Dia menginginkan agar kita semua, kamu dan saya, semuanya sukses dalam kehidupan ini. Nah, para murid juga sama. Mereka diberikan informasi yang amat sangat penting. Karena ke-12 murid itu belum mendapatkan training keagamaan yang formal yang biasanya diikuti oleh para pemimpin agama di zaman mereka. Ditambah lagi ada banyak orang yang gak suka kepada Yesus karena jalan pikiran Yesus berbeda dengan yang biasa pemimpin agama lakukan. Jadi Yesus memberitahu para pengikutnya bahwa mereka mungkin akan diperlakukan dengan kurang baik, dengan kasar, atau mereka jadinya gak disenengin karena apa yang mereka akan ajarkan nanti. Tuhan Yesus gak mencoba membuat agar misi mereka terdengar gampang atau lebih mudah daripada kenyataannya. Yesus memberitahu langsung secara to the point. Dia bilang gini, para murid, orang-orang mungkin akan membenci kamu karena pemberitaan kamu. Tapi jangan takut. Wah, kayaknya itu bukan hal yang pengen saya dengar kalau misalnya saya dikasih tugas. Kalau misalnya kita diberi tugas dan dibilang, nanti mungkin orang bakal gak suka sama kamu karena tugas-tugas kamu. Tentu kita akan ketakutan ya teman-teman. Untungnya itu bukanlah inti dari misi yang Yesus berikan kepada para muridnya. Intinya bukanlah soal ketakutan. Intinya bukanlah soal mereka akan ditolak. Tetapi ke-12 murid itu memang akan menghadapi ancaman, memang akan menghadapi tantangan. Tapi mereka percaya penuh bahwa kebenaran yang mereka akan sampaikan dan kasih yang akan mereka bagikan layak untuk diperjuangkan. It is worth it to be fighting for. Teman-teman, kalau kita dengar para murid yang tadi, setelah itu ada murid yang lain. Pernah gak dengar yang namanya Paulus? Paulus awalnya bernama Saulus. Dia adalah orang yang sangat berani. Awalnya dia sangat berani membunuh orang-orang Kristen. Wah, jahat banget ya. Dia awalnya berani membunuh orang Kristen, tetapi tidak lama setelah Yesus mengirim ke-12 murid, dia menjadi pengikut Yesus. Dan akhirnya dia berubah menjadi yang namanya Paulus. Paulus berubah dari orang yang tadinya berani membunuh pengikut Kristus, dia jadi orang yang berani memberitakan tentang Yesus. Perubahan 180 derajat.
Yang tadinya dia curiga dan dia gak suka dengan Yesus, dia malah menjadi orang yang sangat mengasihi Yesus dan berani berjuang untuk memberitakan nama Yesus apapun harganya. Kita sama-sama baca, ini yang Paulus katakan di 2 Korintus 4 ayat 5-7. Paulus mengatakan begini, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami sendiri. Paulus memang berani, betul. Paulus berani menghadapi mystery box dalam kehidupannya. Waktu dia berbalik, awalnya dia membenci Kristus menjadi orang yang sangat mengasihi Kristus. Tentu ada banyak hal yang baru. Seperti ada mystery box yang dibuka di hadapan dia. Paulus memiliki keberanian yang bukan dari dirinya sendiri. Teman-teman, keberanian yang Paulus miliki adalah keberanian dari Tuhan. Keberanian kita dapat berguna untuk melakukan misi yang Yesus berikan kepada kita. Kalau Paulus gak punya keberanian itu, maka dia gak akan pernah memberitakan Injil Tuhan Yesus. Dia akan ketakutan, dia akan overthinking, dia akan bilang, aduh gimana ya, tadinya kan saya menjadi pembenci Kristus, sekarang jadi pengikut Kristus, nanti saya dibenci, nanti saya dijauhin, nanti saya dapat hukuman. Sebetulnya ada banyak pertanyaan yang Paulus bisa tanyakan. Tetapi dia melangkah dengan keberanian, dengan boldness. Teman-teman, kita sama seperti Paulus membawa terang Allah yang pada akhirnya akan menuntun orang-orang untuk datang kepada Kristus. Itulah misi kita. Tentu kalau Paulus berubah yang tadinya menjadi orang yang membunuh pengikut Kristus, menjadi orang yang mengasihi Kristus, orang-orang akan bingung. Wah, kenapa nih Paulus berubah? Ada apa nih? Mereka akan pengen tahu dan justru mereka akan mengenal siapa Yesus. Tuhan Yesus mau agar kita setiap hari menjalani hari-hari kita dengan confidence, dengan penuh kepercayaan diri. Tetapi bukan percaya diri terhadap kekuatan kita sendiri. Keberanian kita bukan berdasarkan kehebatan kita. Bukan berdasarkan kemampuan kita. Bukan berdasarkan kehebatan kita dalam berkata-kata. Keberanian kita berdasarkan atas sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Dan sesuatu yang layak diperjuangkan. Waktu Paulus bilang di ayat ke-7, dibilang, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Paulus mengatakan hal itu untuk menunjukkan bahwa nilai dari harta yang mau dia bagikan itu nilainya sangat besar dan layak diperjuangkan. Kamu dan saya mungkin orang biasa, tetapi bersama Yesus kita dipenuhi oleh harta yang siap untuk kita bagikan kepada orang lain. Tuhan Yesus memperlengkapi kita semua dengan cerita-cerita akan kebaikan Tuhan dan juga kasih yang dibutuhkan oleh dunia kita saat ini. Karena kita bisa punya confidence dalam kekuatan dalam Yesus, bukan kekuatan kita, maka kita nggak perlu merasa ketakutan. Teman-teman, kalau kamu bertemu dengan Yesus, pernah mengalami hal baik, pernah mengalami mujizat, dan Tuhan Yesus membawa perubahan dalam diri kamu, maka kamu sudah mempunyai harta yang bisa kamu ceritakan kepada orang-orang dan kepada dunia ini. Kamu gak perlu punya cerita yang kayaknya terlalu luar biasa, mungkin membangkitkan orang mati atau mungkin hal yang mengubah air seperti anggur. Gak perlu super dramatis atau aneh, gak perlu teman-teman. Tetapi ceritamu adalah hal yang Tuhan taruh dan hal yang unik. Your story matters just the way it is. Cerita tentang imanmu, bisa jadi kamu baru mengalaminya kemarin atau cerita yang masih dalam progres, itu adalah cerita yang perlu didengar oleh orang lain. Mungkin oleh sahabatmu, oleh keluargamu. Pengalamanmu dengan Tuhan mungkin bisa membantu seseorang yang sedang penasaran tentang Tuhan dan membuat mereka bisa mengalami first experience dengan Tuhan Yesus. Teman-teman, saya ngerti kalau teori kedengarannya mudah daripada mempraktekannya.
Mungkin kamu perlu sesuatu yang dapat lebih meyakinkan dirimu sebelum kamu bisa share tentang Yesus dengan penuh keberanian. So, yuk kita coba belajar untuk jujur kepada satu sama lain untuk membangun keberanian kita dalam menjalankan misi kita. Keberanian kita akan terbangun kalau satu, kalau kita jujur terhadap diri sendiri. Dan yang kedua, kalau kita jujur terhadap orang lain. Teman-teman, keberanian kita akan terbangun karena kita jujur terhadap diri kita sendiri. Jujur gimana, Kak? Jujurlah bahwa kesempatan memang ada. Kita memang punya teman-teman yang belum kenal Tuhan. Kita memang punya anggota keluarga di rumah atau di keluarga besar yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan. Atau di pertemanan, teman-teman SMP, teman-teman SD yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Tetapi keraguan juga ada, ketakutan pun nyata. Kita mungkin bingung, gimana ya harus ngomongnya gimana, ngambil langkahnya apa duluan, dan memulainya seperti apa. Lalu setelah saya mengambil langkah, kira-kira gimana respon orang tersebut, serta apa yang akan terjadi setelah itu. Mungkin itu adalah kesempatan yang ada di hadapan kita, dan mungkin gak akan terulang 2 kali. Tapi kamu tahu bahwa kesempatan itu bisa membawa orang tersebut kenal Tuhan. Dan ketakutan kamu itu memang nyata juga. Jujur, keraguan memang seringkali ada. Maka karena kita tahu bahwa kesempatan ada, ketakutan pun ada. Yang kedua, kita perlu untuk jujur satu sama lain. Keberanian tidak datang secara instan. Keberanian membutuhkan waktu, membutuhkan usaha dan kejujuran untuk membangun confidence dalam diri kita. Kabar baiknya adalah kita enggak sendirian teman-teman. Kita punya Tuhan dan kita punya teman-teman yang bisa saling support. So, untuk membangun keberanian, belajarlah untuk jujur terhadap dirimu sendiri dan jujur terhadap orang lain. Kita perlu mengambil langkah yang bisa kita ambil untuk menjadi orang yang berani dalam menjalani misi bersama Tuhan Yesus. Kalau firman Tuhan bilang, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tentu ada bagian yang kita harus lakukan. Apa saja bagian kita? This is the steps to be bold. Step yang pertama, step into honesty. Melangkahlah untuk belajar jujur. Ketika kita yakin bahwa Yesus mengasihi kita dan mengundang kita untuk masuk dalam misinya, kita nggak perlu berpura-pura bahwa kita nggak kenal Yesus. Kita nggak perlu pura-pura bahwa enggak saya bukan siapa-siapa, saya nggak tahu apa-apa, orang lain aja. Teman-teman, kalau kamu gak berani untuk jujur dan mengatakan kalau kamu adalah pengikut Kristus, it's okay. Mulailah dari hal kecil, misalnya dengan melakukan apa yang kamu tahu benar. Membangun disiplin misalnya, jujur waktu ujian, jujur waktu kerjain tugas, jujur di rumah. Dan kamu menjadi pembawa damai instead of pembawa gosip. Teman-teman, Tuhan punya rencana atas dirimu. Kamu di kelas itu, kamu di sekolah itu, artinya ada rencana Tuhan bagi kamu di sekolahmu, di kelasmu. So, be you, be real, and be confident that who you are is exactly who Jesus wants to use. Yang kedua, step towards someone. Buat rencana teman-teman untuk mengambil langkah awal dan menceritakan tentang Yesus kepada satu orang saja dalam minggu ini. Kita punya 7 hari dalam seminggu. 1 minggu ini pilih 1 orang aja untuk kamu cerita tentang kebaikan Tuhan. 1 saja, bisa teman baikmu, saudaramu, anggota keluargamu, siapa saja yang kamu tahu bahwa I think I should tell this story to this person. Bisa lewat chat, bisa lewat undang temanmu itu ke gereja, ke cell group, atau sesimpel kamu share your story bagaimana Tuhan yang sudah baik dan menolong kamu. Bagianmu adalah share God's story dan bagian Tuhan adalah menetapkan langkah yang telah kamu ambil. Yang ketiga, step together. Keberanian akan muncul kalau kamu melangkah bersama-sama, bertindak dalam grup. Karena when you step in dalam satu grup, itu akan menjadi lebih mudah daripada bertindak sendirian. Ingat, misi dari Tuhan bukanlah soal kamu sendirian yang harus do something. Tetapi kalau kamu bersama-sama dalam satu tim dan bergerak bersama-sama, kamu akan mendapatkan keberanian yang lebih. So, you can discuss. Kamu bisa diskusi dengan teman-teman satu cell group atau teman di sekolah yang sama-sama punya kerinduan untuk membawa seisi kelas kenal Kristus. Jujurlah terhadap satu sama lain mengenai ketakutanmu dan keraguanmu. Saling support, encourage each other karena kejujuranmu akan membangun confidence dan boldness di dalam diri setiap kita.
Kita akan selalu punya cerita yang bisa kita bagi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. God is good all the time and all the time God is good. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 100 ayat ke-5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari kita berdoa dan sama-sama saya mau ajak teman-teman untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini hidupmu dikuasai ketakutan, you need Jesus. Kalau hari ini hidupmu dikuasai keraguan-raguan, kamu selalu mengalami keraguan yang ini atau yang itu, melangkah atau enggak melangkah, teman-teman minta agar Yesus yang berkuasa dalam hatimu dan membantumu untuk melangkah dengan penuh kepercayaan diri. Saya mau tantang kalian yang pertama, kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, saya mau ajak kalian, yuk hari ini menerima Tuhan Yesus dalam hatimu secara personal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap anak-anakmu yang mau untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka secara pribadi. Biar hari ini menjadi hari bersejarah di mana hidup mereka menjadi hidup yang dimiliki oleh Tuhan. Engkaulah pemilik kehidupan mereka, Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan dan bawa kami untuk melangkah dalam kekudusan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau kamu selama ini dikuasai ketakutan dan kamu tahu bahwa kamu punya kesempatan tapi kamu ragu. Kalau kamu mau menerima keberanian dan juga mau untuk melangkah untuk jujur dan melangkah untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada keluargamu dan kepada teman-temanmu. Mari kita berdoa, minta keberanian dari Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami jujur di hadapan Tuhan, kalau kami tahu bahwa ada teman-teman, keluarga yang masih membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan cerita tentang Engkau, tetapi kami tidak berani. Hari ini Tuhan, kami menerima ada keberanian, ada boldness dari Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, agar Tuhan memberikan kami keberanian untuk melangkah dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kami menerima kebaikan Tuhan, kami menerima keberanian dari Tuhan, ada boldness, ada divine boldness yang Tuhan berikan kepada kami untuk melangkah dalam kebenaran. Kami terima kebenaran Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan jemaat Allah, mari kita akhiri ibadah kita terima berkat Tuhan. Jemaat Kristus, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil dan membuat kamu untuk melangkah dalam kebenaran Kristus. Pulanglah dan akhiri ibadah ini dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau kamu mau join cell group atau mau join dalam student camp dan kamu belum tahu gimana caranya, kamu bisa scan QR code di bawah ini dan kamu bisa share di WhatsApp ini bahwa kamu ingin join cell group atau ingin mendaftar kepada camp pelajar. So teman-teman, have a good weekend, happy weekend, God bless you.